Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk nafas ini. Salam serta salawat kita curahkan ke baginda Rasulullah SAW serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah wa syukurlah, sahabat Gandarman Indonesia dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, Kang Darman akan berbagi perihal tentang ilmu langit, yaitu zikir nafas, menembus alam langit. Maksud langit di sini adalah alam ketuhanan, karena ketika kita mengamalkan zikir nafas, Allah sebagai penghantar kita menuju alam rohaniah, maka di situ kita akan menyaksikan keadaan-keadaan yang belum pernah kita saksikan sebelumnya, apalagi tidak ada di alam dunia ini. Karena yang melihat di alam rohani itu adalah kesadaran. Kesadaran inilah yang harus diaktifkan di dalam memakan zikir nafas. Nah, ketika menembus alam langit atau alam ketuhanan, yang menyaksikan itu adalah jiwa. Nah, maka di sini kita harus benar-benar sadar dan tidak terlena dengan keadaan-keadaan yang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah alam rohani, alam langit yang tidak bisa dijamah atau dilihat oleh mata jahir kita, karena yang mampu melihat atau menyaksikan alam rohani itu adalah jiwa yang sadar. Nah, sengaja Allah mempersaksikan keadaan atau fenomena yang sering disebut dengan sensasi. Pada hakikatnya sensasi itu adalah suatu pembelajaran atau pelajaran bagi sang suluk, yaitu berjalan rohani. Nah, apakah kita akan terlena atau tergoda dengan berbagai macam fenomena atau keadaan-keadaan yang begitu indah karena tidak ada di dunia ini? Namun tetap di dalam mengamalkan zikir nafas untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita jangan berhenti di situ, apalagi berhenti di alam kosong atau bahasa Jawanya sungu, alam ketiadaan. Sebenarnya itu bukan alam ketiadaan. Awal mula kita akan masuk ke alam ketuhanan. Nah, maka terjadilah suatu keadaan yang kosong. Kosong itu bukan kosong lompong, karena tidak bisa diucapkan dengan bahasa. Tapi kalau para pengamal zikir nafas pasti mengalami alam kosong itu atau alam ketiadaan. Nah, hakikat alam ketiadaan itu kan ada yang menyaksikan. Nah, yang menyaksikan inilah jiwa. Jiwa ini menyaksikan keadaan-keadaan yang kosong. Di situ emang secara hakikat ya tergoda, terlena, tapi kita jangan berhenti di situ. Terus ikutin yang menarik ini. Nah, yang menarik inilah dia sang maha penarik. Ya, sampai benar-benar kita menyaksikan alam yang tidak bisa diucapkan dengan bahasa. Karena hakikatnya Allah itu adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diumpamakan dengan sesuatu dan tidak bisa dibicarakan dengan berbagai macam kalimat, kecuali kalau emang para pengamal zikir nafas itu sudah menyaksikan yang tidak seperti apa-apa. Nah, selama masih seperti apa-apa, itu bukan Allah.
Nah, kenapa itu bisa dikatakan Allah? Karena kita di syariat sudah tahu huruf-huruf atau ayat-ayat Allah. Nah, akhirnya disaksikanlah sebenar-benar menyaksikan atau bersyahadat di alam rohani bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Nah, setelah kita mengalami perjalanan rohani, yaitu melampaui alam langit, sebenarnya itu adalah jiwa yang mengalami perjalanan itu. Nah, namun semua itu akan berefek kepada jasadiah kita, yaitu hidupnya itu damai dan mengikuti segala perintah Allah. Nah, disinilah kita berspiritual dengan metode zikir nafas itu bukan untuk mencari apa-apa, bukan untuk mencari sesuatu, tapi untuk beriman kepada Allah dengan sesungguhnya. Dan beriman di sini yakin kepada Allah itu tidak katanya, tapi menyaksikan langsung secara mata kesadaran kita, yaitu sadar. Dan disinilah kita harus menjadi jiwa yang mengenal Tuhannya. Nah, setelah menjadi jiwa itu bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mengalami sesuatu pelajaran yang disebut dengan hinaan, cacian, makian, ya inilah secara jiwa hanya menyaksikan bahwa semua itu adalah amalullah, perbuatan Allah sebagai pelajaran kepada kita. Namun jika dipandang secara jasadiah pasti akan merasa sakit. Nah, untuk tidak sakit, disitulah kita harus menjadi jiwa. Ya, simpelnya ya hanya menyaksikan, hanya menonton, hanya mendengar apapun yang dilontarkan oleh teman kita, saudara kita. Selama itu bahasa-bahasa negatif, cukup diam bahwa itu adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk sabar, tabah dan tawakal. Maka itulah sifat manusia yang insani, yang selalu patuh terhadap perintah Allah dan menjauhi larangan. Yakin saya dan percaya kepada Allah, jika kita sudah mengalami perjalanan rohani, tidak akan ada kesombongan. Ya. Saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.